Perilaku peduli lingkungan merupakan sikap atau tindakan untuk mencegah kerusakan alam yang terjadi dan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. Perilaku peduli lingkungan juga dapat mencegah pemanasan global dan perubahan iklim. Perilaku peduli lingkungan ini dapat kita terapkan di diri kita sendiri, di keluarga, masyarakat, dan komunitas. Oleh karena itu, di dalam esai ini saya akan membahas 5 permasalahan umum tentang lingkungan. Yang pertama, sampah. Kita biasa menemukan sampah plastik yang menumpuk di sungai yang akan mengakibatkan banjir yang berdampak pada kerusakan material dan non-material. Kita juga biasa menemukan orang-orang membuang sampah sembarangan yang menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan tikus yang menjadi berdampak pada kesehatan manusia. Sampah juga kalau tidak diolah dengan baik, misalnya dengan cara membakar, asapnya dapat menimbulkan pencemaran udara yang berdampak pada rusaknya lapisan ozon. Solusi atau upaya untuk mengatasi permasalahan sampah yaitu dengan menerapkan 5R. Yang pertama, reduce, adalah mengurangi penggunaan barang yang dapat mengakibatkan sampah. Misalnya, mengurangi penggunaan tisu dan menggantikannya menjadi sarung tangan. Yang kedua, reuse, adalah penggunaan barang yang dapat digunakan kembali dengan fungsi yang sama atau berbeda. Misalnya, menggunakan botol plastik bekas untuk media tanam. Yang ketiga, recycle, adalah proses mengubah sampah atau barang bekas menjadi suatu barang yang memiliki nilai guna. Misalnya, mendaur ulang sampah. Yang keempat, reclaim, adalah menanam kembali atau memanfaatkan sisa bahan pangan yang bisa ditanam untuk keperluan sehari-hari. Yang kelima, replace, adalah upaya menggantikan barang yang memiliki potensi menjadi barang lain yang memiliki umur serta kegunaan yang lebih lama. Permasalahan tentang lingkungan yang berikut adalah kerusakan hutan. Kita sering melihat hutan yang gundul akibat kebakaran hutan dan penebangan liar, dan juga hutan dialihfungsikan menjadi area pertambangan dan perkebunan. Hal ini akan berdampak pada terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, pemanasan global, berkurangnya populasi keanekaragaman. Hal ini dikarenakan jika hutan gundul, maka binatang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki bahan pangan untuk dimakan. Solusi untuk mengatasi kerusakan hutan, yang pertama kita bisa melakukan reboisasi, sistem tebang pilih, terasering atau sengkedan, dan untuk menanggulangi berkurangnya populasi keanekaragaman, kita dapat tidak melakukan penangkapan ilegal, melakukan penangkaran satwa liar, dan tidak melakukan jual beli hewan atau tanaman. Permasalahan lingkungan yang berikut adalah polusi atau polutan. Polusi dibagi menjadi 4. Ada polusi udara, polusi air, polusi suara, dan polusi tanah. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara terjadi akibat asap dari asap pembakaran dan asap industri. Asap memiliki kandungan gas karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan lainnya. Hal ini akan berbahaya bagi kesehatan manusia dan menyebabkan pemanasan global. Solusi untuk mengatasi polusi udara adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, bersepeda, menanam pohon, kurangi membakar sampah, kurangi merokok, dan sebagainya. Yang berikut, polusi air. Polusi air adalah tercemarnya sungai, pantai, danau akibat limbah pabrik atau sampah, sehingga akan menyebabkan krisis air dan kualitas air menjadi menurun. Solusi untuk mengatasi polusi air adalah tidak membuang sampah pada sumber air, mengolah limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, membuat lubang resapan air, dan membantu pengalian sumber air untuk masyarakat yang mengalami krisis air. Yang berikut, polusi tanah. Polusi tanah terjadi
terjadi karena tercampurnya berbagai jenis kimia berbahaya ke dalam tanah. Misalnya sampah, limbah pabrik, oli, minyak yang dibuang sembarangan. Solusi untuk mengatasi polusi tanah adalah melakukan daur ulang sampah, menggunakan pupuk kompos, mengurangi pemakaian pestisida, membersihkan tanah, dan lain sebagainya. Yang berikut, polusi suara. Polusi suara terjadi karena banyaknya bunyi atau suara yang tidak diinginkan masuk ke permukiman warga. Polusi suara berasal dari sumber alami, misalnya letusan gunung berapi, auman binatang, dan lain sebagainya. Selain itu juga polusi suara terjadi karena sumber buatan manusia, misalnya kebisingan lalu lintas, kebisingan lokasi konstruksi, industri, dan lain sebagainya. Hal ini akan mengganggu aktivitas manusia dan berdampak pada kesehatan, misalnya hipertensi, gangguan pendengaran, tekanan darah, stres, dan depresi. Solusi untuk mengatasi polusi suara adalah tidak memakai banyak peralatan elektronik yang menimbulkan kebisingan, tidak berbicara dan berteriak, dan tinggal di tempat yang jauh dari jalan atau tempat industri. Permasalahan lingkungan yang berikut adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia seperti proses industri pertambangan dan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil mengandung gas karbon dioksida, metana, nitrogen, oksida yang berjumlah banyak. Gas-gas ini akan terlepas ke udara sehingga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca dan dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Tentu menipisnya lapisan ozon akan berdampak pada perubahan iklim seperti es di kutub utara mencair, panas yang berkepanjangan, dan semakin tingginya permukaan air laut. Hal ini akan menimbulkan banyak penyakit pada manusia, misalnya kanker kulit, mengurangi daya tahan tubuh, dan sebagainya. Solusi untuk mengatasi pemanasan global yaitu dengan menghemat pemakaian energi listrik, memeriksa peralatan atau pendingin, mengatur suhu dan sistem pemadam kebakaran, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan industri pertambangan ilegal, dan sebagainya. Permasalahan lingkungan yang berikut adalah kerusakan ekosistem laut. Kita biasa menemukan orang menggunakan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap ikan dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentu akan berdampak pada berkurangnya populasi ikan dan juga akan berdampak pada hilangnya terumbu karang. Kemudian masih banyak sampah yang dibuang ke laut. Kemudian kebiasaan manusia yang merusak hutan bakau dan mangrove akibat pertanian budidaya perairan yang salah, pembangunan perkotaan, dan eksplorasi berlebihan. Solusi untuk mengatasi kerusakan ekosistem laut dengan tidak membuang sampah atau limbah ke laut, menanam mangrove di pinggir pantai, menjaga kebersihan pantai, menggunakan kekayaan alam secara bertanggung jawab, misalnya tidak menggunakan peledak, dan lain sebagainya. Kesimpulan, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali permasalahan di lingkungan, misalnya sampah, kerusakan hutan, polusi, polutan, pemanasan global, kerusakan ekosistem laut. Tentu itu semua akan berdampak pada manusia. Oleh karena itu, kita harus menerapkan beberapa perilaku peduli lingkungan yang tadi sudah dijelaskan dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Hal ini akan berdampak pada alam kita tetap lestari dan agar generasi yang akan datang dapat menikmati kekayaan dan keindahan alam. Selain itu juga kita harus menaati peraturan dan undang-undang yang melindungi lingkungan. Kita juga dapat mengajak orang lain yang masih bersikap masa bodoh dan terlibat dalam aktivitas yang memperbaiki lingkungan. Kita juga dapat terlibat dalam komunitas atau organisasi cinta lingkungan agar dapat mensosialisasikan permasalahan lingkungan dan upaya peduli lingkungan di berbagai komunitas, misalnya sekolah dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, sekarang beri kesempatan kepada penjuri pertama untuk memberikan kritik dan saran kepada sini. Oke, baik.
vokalis yang saya hormati, anak Cindi yang berbahagia hari ini, dan juga anak sekalian peserta seminar pada hari ini. Puji Tuhan semua kembali di lembaga ini dalam keadaan sehat di hari terakhir ya. Ya Pak. Sekali lagi selamat pagi dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Sama seperti teman-teman yang lain, untuk apresiasi yang tinggi saya secara pribadi menyampaikan kepada khusus untuk Cindi yang hari ini mempresentasikan karya ini yang begitu luar biasa. Kalau boleh saya jujur, dari beberapa teman-teman yang sudah saya uji, ya ini mungkin yang paling baik sudah. Yang paling baik. Presentasi juga menarik. Hanya mungkin Cindi kurang menguasai situasi gitu. Bukan karena dia menguasai. Tidak kurang menguasai situasi gitu. Mestinya tadi agak sedikit menjauh dari komputer biar agak kelihatan beda begitu. Kalau penguasaan materi, Cindi sudah menguasai sekali, sudah menguasai, dan pada saat menyampaikan begitu lancar, tidak ada hambatan, hanya sedikit terkendala, terlalu fokus di media. Mestinya bisa ambil posisi di luar, bisa minta teman yang lain untuk mengganti slide. Tapi pada intinya bahwa baik. Yang berikut terkait dengan karya tulis ini, para karya ilmiah ini, saya ini mengangkat topik yang bagus dan memiliki keprihatinan ya, keprihatinan terhadap kondisi lingkungan alam yang sekarang juga menjadi topik hangat bagi orang Katolik di masa APP ini, menjadi topik hangat yang dibicarakan dan menjadi perhatian pemerintah, agama, dan juga Cindi sendiri. Kenapa Cindi memilih judul ini? Gitu? Alasan apa kok bisa tidak pilih tentang IT atau media sosial ke teman-teman yang lain, atau kasus kekerasan? Alasan apa? Kenapa kok pilihnya di lingkungan? Karena saya lihat di sekitar lingkungan banyak sekali terjadi kerusakan, mulai dari kerusakan karena bencana alam. Di Lape misalnya waktu itu longsor, banjir, jadi banyak sekali terjadi kerusakan bangunan, material, terus ada korban juga. Jadi saya memilih judul ini supaya mengajak semua masyarakat untuk memperbaiki lingkungan tersebut. Terus masih banyak masyarakat yang menebang pohon dengan sembarangan tanpa memilih terlebih dahulu. Misalnya kalau pohon yang ditebang itu kan harus yang tua atau memang pantas untuk ditebang baru ditebang. Ini biasanya yang masih muda-muda juga ditebang tapi tidak melakukan penanaman ulang. Jadi saya memilih ini untuk mengajak kita semua untuk memperbaiki kerusakan alam. Keren deh. Ya, ini proses yang luar biasa dan semua tentu harus berbangga. Baru SMA tapi sudah dapat materi begini, sudah dapat bisa membuat sebuah karya dan karya ilmiah. Anda sudah dibimbing dan ya tentunya masing-masing orang itu memiliki kemampuan berbeda ya. Ada yang begitu menonjol, ada yang standar. Tetapi pada dasarnya bahwa porsi yang Anda dapat sama, hanya kemampuan untuk menganalisis, mengelola menjadi sebuah karya yang bagus itu terpulang kepada individu yang bersangkutan. Saya sudah baca dan menarik yang mau disampaikan ini sudah ada, sudah ada. Hanya sedikit saya mau komentar, ya Cindi masih SMA, kemudian kemarin Pak Matudo sampaikan materinya baru sedikit, tidak begitu banyak seperti karya tulis, sehingga mungkin antara alumni
satu dalam yang lain mungkin kosakatanya masih menggunakan bahasa-bahasa sederhana, tapi pada dasarnya memberikan arti makna yang sebenarnya dan dipahami orang. Setelah orang baca, orang paham, oh lingkungan seperti ini, cara mengatas seperti ini, itu sudah ada. Hanya mungkin sedikit dibenahi terkait dengan penggunaan kalimat kata penghubung di antara kalimat. Dan kalau bisa, kalau Cindy mau, di alinea pertama itu coba Cindy uraikan omong tentang lingkungan saja dulu. Omong tentang lingkungan saja dulu. Tidak usah masuk langsung di kesukaan lingkungan. Cukup omong tentang lingkungan. Lingkungan itu yang bagaimana? Kemudian baru masuk di lingkungan yang rusak dan lain sebagainya. Ya saya mungkin itu saja. Terakhir, apa yang mau Cindy konkret? Kalau Cindy diberikan kesempatan, ruang waktu, biaya anggaran, Cindy membuat apa untuk lingkungan? Saya pertama mensosialisasikan terlebih dahulu karena tidak mungkin saya buat sendiri. Jadi palingan saya sosialisasi ke semua orang, palingan masyarakat setempat saya untuk mengajak bersama-sama melakukan kegiatan peduli lingkungan, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan liar, terus membuang sampah jangan di tempat yang sumber air, supaya itu bisa mengatasi kerusakan lingkungan juga. Selain itu juga mengatasi krisis air. Jadi saya terlebih dahulu mensosialisasikan, baru bersama-sama melakukan kegiatan itu. Mantap, luar biasa. Terus belajar dan Anda punya kemampuan, punya kompetensi, kembangkan, jaga diri baik-baik, semoga sukses ya. Terima kasih, saya kembali. Kita berikan tepuk tangan kepada baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah selaku penguji kedua yang sudah memberikan kritik dan saran. Sekarang diberi kesempatan kepada Bapak penguji pertama untuk memberikan kritik dan saran. Oke, baik, terima kasih Bu Moderator. Selamat pagi untuk kita semua. Saya hormati Bapak Alexus Golek sebagai penguji 2 kembar saya di SMA Negeri 1. Ya, kedua, tanggal lahirnya sama, ulang tahunnya sama, tapi beliau kakak, saya adik saya tahu. Yang lebih dekat lagi sekarang, beliau ada istri saya adalah adik sepupunya beliau. Nah, jadi seperti itu jadi penguji kembar hari ini 2K. Oke, saya terharu sekali hari ini karena Cindy mempresentasikannya secara luar biasa di hadapan para penguji, saya dari Bapak Les, dan di hadapan teman-teman. Ini kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini yang mau kita harapkan. Ekspektasi tertinggi saya untuk sebuah ujian esai ilmiah harus seperti ini. Ini ekspektasi tertinggi saya dan terwujud hari ini. Ini saya bahagia sekali hari ini. Ini tidak berarti saya meremehkan atau tidak menghargai usaha yang dilakukan oleh teman-teman pada hari sebelumnya, tapi paling tidak kita tahu ada perbedaan kualitas, perbedaan dari segi persentasenya, dari segi penguasaan materinya, dari segi esainya itu ada perbedaan yang signifikan. Baik, Cindy. Pertama saya komentar dari segi persentase ini luar biasa karena ini menggunakan peta-peta konsep, sehingga tidak boros huruf di dalam slide presentasi, tidak boros kata-kata dalam slide presentasi. Jadi untuk menjadi pelajaran untuk teman-teman lain, nanti ketika kalian kuliah perbanyak medianya daripada kata-katanya, kan? Media berupa gambar atau video atau video visual lainnya berupa peta konsep
dan lain sebagainya, supaya kita memberikan kesan kepada orang lain, misalnya kepada para penguji, bahwa kita menguasai konsepnya, kita menguasai materinya, dan kita tidak membaca langsung dari layar. Kalau membaca saja kan semua orang bisa tahu. Baik. Yang berikut soal judul. Judul ini sebenarnya bisa diterima, perilaku peduli lingkungan. Tetapi ketika kita melihat isinya, judul ini harus ditambahkan beberapa kata karena isinya menggambarkan persuasi atau ajakan dari penulis untuk mencintai lingkungan atau menumbuhkan perilaku peduli lingkungan. Oleh karena itu, judul ini juga harus mengajak pembaca agar mencintai lingkungan hidup atau menganggap perilaku peduli lingkungan adalah perilaku yang penting untuk dilakukan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, saya mengusung judul mungkin pentingnya perilaku peduli lingkungan hidup, ya, atau mengapa penting memiliki perilaku peduli lingkungan hidup, atau pentingnya perilaku peduli lingkungan hidup. Berikut soal struktur seperti yang Pak Kalis sampaikan tadi, saya sepakat. Hal berikut soal ada beberapa data yang tidak punya kutipan, ya, Cynthia. Tidak punya kutipan, ini nanti dilengkapi. Aduh, banyak paragraf itu yang tidak punya kutipan. Soal data tentang kerusakan lingkungan dan data-data lainnya itu perlu ditambahkan supaya membuat esai ini kesannya esai ilmiah, bukan esai karya ilmiah populer macam kalau data-data yang esai-esai kita tulis untuk satu publikasi di media massa, misalkan di koran lokal atau koran nasional, itu beda. Ini esai ilmiah, jadi perbanyak sumber rujukan dan juga masukkan ke dalam kutipan-kutipannya dari daftar pustaka. Lalu yang berikut soal pemahaman. Tadi Cindy mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan adalah, atau pemanasan global, tadi ini saya uraikan, adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global. Tadi sudah diuraikan secara jelas tentang gas rumah kaca. Pertanyaan saya, apa yang diketahui tentang gas rumah kaca itu? Apakah gas rumah kaca adalah gas yang berasal dari rumah-rumah berbahan kaca? Silakan dijawab. Gas rumah kaca itu semua jenis gas yang mengandung nitrogen, karbon dioksida, metana yang berjumlah banyak. Jadi gas rumah kaca bisa berasal dari bahan bakar fosil dan juga gas pembakaran di rumah tangga. Gas waktu kita masak, gas dari asap rokok, dan juga pembakaran sampah. Lalu kenapa dia dikatakan gas rumah kaca? Bukan dari gas rumah kayu, rumah batu. Tapi kenapa dikatakan sebagai gas rumah kaca? Sepengetahuan Anda apa? Kenapa itu? Tidak tahu. Tapi memang di internet cuma ada itu. Oh, oke. Nanti
dicari tahu lagi ya, kenapa disebut gas rumah kaca. Nanti buka di YouTube, cari tahu tentang apa itu gas rumah kaca supaya paham secara keseluruhan apa yang ada tulis di dalam. Jadi gas rumah kaca itu sebenarnya gas yang secara alami dihasilkan oleh alam seperti yang disebutkan tadi, gas hidrogen, gas metana. Yang fungsi utamanya sebenarnya untuk menjaga kehangatan bumi, kehangatan atau menjaga temperatur permukaan bumi. Akan tetapi akibat industrialisasi dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, maka produksi gas rumah kaca itu makin meningkat yang berdampak pada kerusakan bumi. Sebenarnya istilah rumah kaca ini diambil dari rumah-rumah kaca. Sudah pernah dengar rumah kaca atau greenhouse? Di daerah kita sepertinya belum ada di sini. Tetapi di daerah-daerah yang beriklim 4 musim, ya, itu biasanya ada rumah-rumah kaca. Fungsinya misalnya untuk dalam rumah kaca itu diatur suhunya seperti sebuah hutan tropis katakanlah, maka suhu udara di dalam rumah kaca diatur sedemikian rupa, lalu tanaman supaya bisa menumbuhkan tanaman-tanaman tropis di dalam rumah kaca itu, maka disebut gas rumah kaca karena gas-gas yang ada di dalam rumah kaca itu bisa diatur tinggi rendahnya suhu dan sebagainya, sehingga ini diistilahkan dalam apa istilah dalam gas rumah kaca yang Anda pakai tadi itu berasal dari ini, istilahnya berasal dari rumah kaca yang sebenarnya ditanam jadi itulah kesimpulannya juga sudah sangat jelas. Di sini Cindy tidak membaginya ke dalam bentuk isi. Ada 3 bagian: pendahuluan, isi, dan simpulan. Tetapi dari isinya, dari keseluruhannya, kita sudah langsung tahu mana pendahuluan, mana isi, dan mana kesimpulan. Itu bagus. Jadi ini sebuah essay harus begitu. Essay-nya, kalau essay-nya kurang dari 1.500 kata, biasanya orang tidak membaginya ke dalam 3 bagian itu. Kalau essay-nya sudah 2.500 kata, supaya untuk memperjelas bagian-bagiannya, maka biasanya dibagi ke dalam 3 apa itu. Lalu di sini juga tidak ada penomoran 1, 2, 3 dan tanda bulletin atau numbering, tidak ada sama sekali. Ini ya memang essay-nya harus begitu ya. Saya lihat teman-teman punya yang lain kemarin masih ada nomor 1, pertama, kedua, 3 dan sebagainya. Itu bukan essay. Kata essay saja berarti tulisan, ya, tulisan bukan nomor.